Halo semua lagi. Ini video singkat untuk pengertian glasir ya. Jadi glasir itu sebenarnya adalah gelas, ya. Jadi kayak gelas dengan ada campuran aluminanya di dalamnya. Jadi dia supaya waktu diaplikasikan ke potnya itu tidak tidak cuma flow ke bawah doang gitu. Jadi alumina itu bikin dia lebih stabil, bisa nempel di permukaannya tanpa terlalu run off gitu ya, flow off. Jadi glasirnya sendiri sih ya gelas gitu ya, jadi gelas terus bisa kalau yang paling basic ya transparan doang bisa, jadi transparan mengkilap kalau udah dibakar sempurna. Terus ada juga glasir yang udah dicampurkan pewarna, jadi kayak dikasih warna-warna gitu ya. Kalau kita panggilnya biasanya base glasir ya. Nah base glasir itu tadi basicnya itu pertama ya mengkilap gitu ya. Kalau dia base glasirnya udah putih, biasanya itu udah ada campurannya, udah ada zirconium atau apa gitu, jadi dia jadi kayak glossy putih. Nah ini kalau mau dibikin warnanya jadi matte atau apa, nah bisa ditambahin kayak kalsium karbonat atau ditambahin kaolin gitu ya. Ada presentasinya, jadi semuanya tuh harus ditimbang gitu secara precise supaya kalau dapet result yang bagus kita bisa ngulangin gitu, bisa dibuat banyakan dan dapatnya sama lagi konsisten. Nah kalau udah warnanya transparan gitu, jadi gimana dikasih warnanya? Nah kasih warnanya itu bisa pakai oxide ya, jadi ini kayak iron oxide yang salah satu yang paling common. Iron oxide itu seperti karat sebenarnya, jadi besi yang udah kena oksidasi lama-lama jadi konsentrasi iron oxide namanya. Ya ini sangat common dipakai untuk pewarna dari zaman dulu juga. Terus tergantung dia konsentrasinya berapa konsentrasi, gimana kombinasi sama oksigennya, bisa juga jadi warnanya ada warnanya yang coklat ini, merah-merah coklat, ada yang hitam banget, ada yang kuning-kuning banget. Tapi rata-rata kalau dibakar mirip-mirip jadinya. Jadi yang kuning nggak jadi kuning gitu, tetap jadi akhirnya coklat-coklat gitu. Nah ini bisa lihat nih variasinya. Jadi penting banget glasir itu kalau campurannya tuh presentasinya sangat diperhatikan ya. Jadi ini semua cuman transparan glasir yang sudah dicampurkan dengan iron oxide dengan presentasi beda-beda. Jadi kamu bisa lihat bedanya itu cukup variabel banget. Ya, jadi yang pertama ini 1%, oh ini F3T doang tanpa gelas, tanpa pewarna. Ini 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6 ya. Di 6% itu jadi kita mulainya tuh biasanya di measure gitu kalau lagi ngetes aja, misalnya kayak 100 gram base glasirnya gitu ya dengan powder form, biasanya belinya powder. Terus kita timbang 1 gram iron oxide dicampur, nah itu jadi ini. Terus ditambahin 2 gram jadinya ini, tambah 3 gram jadinya ini, gitu terus saja. Jadi semua glasir biasanya harus dites gitu. Dan bedanya ya dia nggak kayak cat biasa gitu. Bedanya tuh bisa banyak banget gitu. Dari hijau bisa sampai jadi coklat. Kalau lebih banyak lagi presentasinya biasanya jadi hitam kalau iron oxide. Ya, pewarnanya ini tidak harus cuman dicampur ke glasir. Jadi bisa juga dicampur ke clay. Ya, kalau kamu misalnya ada clay, biasanya kita carinya clay yang agak putih. Ya, jadi itu dibuat slip dulu, dicampur air, diaduk-aduk, jadi kayak soup consistency. Nah, slipnya itu juga bisa diwarna pakai iron oxide dengan presentasi yang beda-beda juga gitu. Ya, jadinya kayak gini nih, yang di bagian bawah. Bagian bawah itu jadi clay yang udah di biskuit terus dicat pakai slip yang udah diwarna-warnain. Ya. Dan kalau slip, jadi kalau clay basah itu yang udah dikasih warna, waktu setelah dibakar pun jadinya nggak mengkilap, jadinya ya kayak doff gitu, ya berwarna tapi jadi doff. Bagusnya ya dia lebih konsisten gitu ya, lebih stuck on. Jadi kamu gambar misalnya dekorasi gambarnya rumit-rumit, gara-gara dia clay itu lebih lengket gitu ya, lebih nggak jalan-jalan, nggak gerak-gerak itu dibakar. Jadi biasanya ya gambarannya tetap perfect gitu semuanya. Ya, terus kalau udah dibakar, kadang-kadang juga bisa ditaruhnya setelah ininya bone dry atau lagi leather hard gitu stage-nya.
Jadi udah bisa langsung dicat pakai underglaze ya. Ada juga orang yang di biskuit dulu sekali keramiknya baru dicat slip yang dikasih warnanya ini. Terus kalau udah kelar semua baru dicelupin ke transparan glasir aja, dibakar lagi. Nah ini bagian atasnya, jadi mengkilap ya. Terus kalau transparan glasirnya nggak clear banget, nggak transparan banget ya, ngerubah warnanya sedikit sih ya, kadang-kadang jadi tambah darker gitu. Jadi ada tergantung itu kacanya berapa pure-nya, berapa bersihnya, berapa transparan. Bisa juga tadi yang itu, jadi pewarna-pewarnanya langsung dicampur di glasirnya. Jadi waktu diaplikasikan glasirnya kita bisa dicat juga, bisa dipakai brush, langsung jadi berwarna, jadi mengkilap dan berwarna gitu. Dan ini tadi ya, jadi kayaknya kalau kamu main-mainin tuh presentasi warnanya waktu ditambahkan ke glasir, variasi birunya pun bisa banyak sekali macam. Jadi biasanya setiap warna kalau kamu mau lebih ada variasi ya dites, dibikin yang kayak gini. Jadi warna pewarnanya itu kamu tambahinnya 1%, 2%, 3%. Ada warna-warna yang sangat keren, kadang-kadang penambahannya itu mesti 0,1%, 0,2%. Ya, nggak sampai 1%. Jadi gara-gara dia keren banget. Kayak yang biru gini kayak kobalt, biasanya tuh maksimal 2%. Di atas 2% ya sama aja terus kayak gini, malah nanti lama-lama jadi kayak kering gitu, soalnya aku udah kebanyakan ya. Terus ada lagi yang warnanya kayak gini nih, jadi namanya inclusion red atau ini ya, ini udah dicampur sama pabriknya, jadi mereka udah dengan kimia-kimia gini dicampur-campur, diaduk-aduk, pokoknya dites sampai terus udah dibakar konsisten, dapatnya warnanya kuning begitu ya. Jadi kalau ini dipanggilnya stain, S-T-A-I-N, stain. Ya, kalau stain itu biasanya udah sangat konsisten. Jadi you get what you get. Kayak kuning, kamu tambahin ke kuningnya, nanti dapatnya pasti kuning. Ada kuningnya kalau kedikitan jadi agak pudar banget. Kalau pas ya kuningnya cukup kerang gitu, mirip sekali sama yang actual warna ininya. Ya. Yang inclusion ini lebih bagus lagi. Yang inclusion biasanya artinya aman banget buat makanan. Soalnya dia udah kayak udah dibikin jadi glasir merah gini, terus udah dibakar, terus secara pabrik diproses jadi powder lagi. Jadi dia kayak udah glasir molekul kecil gitu. Biasanya ini sangat stabil. Jadi kalau sampai udah jadi pot pun terus leach out gitu ya, lagi kena makanan, kena makanan yang ada asam-asamnya gitu, ada kayak jus dan yang acidic, itu leach out pun kita makan nggak ada masalah gitu. Soalnya nggak ada racunnya lagi, udah nggak reaksi sama badan kita. Kalau yang pakai natural tuh kadang-kadang masih ada tuh, apalagi yang metaliknya dianggap heavy metal, terus emang by nature dia racun gitu buat badan kita nggak bisa digest. Terus glasir juga aplikasinya juga pengaruh. Jadi kadang-kadang kalau kita aplikasikan ke keramiknya, di mana glasirnya lebih tebal dan lebih tipis, dia bisa dua warna juga. Jadi itu yang bikin dia agak unusual juga. Jadi bisa, ini satu glasir doang, ini bukannya dua glasir. Tapi gara-gara ada bagian yang masuk ke dalam-dalam, gara-gara claynya nggak rata dan aplikasinya mungkin nggak rata. Jadi yang bagian dalamnya yang lebih tebal glasirnya jadi hitam, yang tipis-tipis jadi coklat gitu. Jadi itu yang bikin beda sama cat biasa. Kalau glasir itu ada permainan-permainan lain, ada elemen-elemen faktor-faktor lain yang play in di dalamnya juga. Terus yang penting lagi apa? Ada yang namanya glaze fit. Jadi clay, hampir semua clay dibakar pasti ada penyusutannya. Ya, persentasenya beda-beda. Jadi ini jenis-jenis segala macam clay nih, lain-lain semua. Terus biasanya kita untuk ngetes shrinkage-nya berapa gitu ya, penyusutannya berapa, aku slab roll kayak slab, terus aku gambar 10 cm. Setelah dia, kalau mau dihitung 2 kali gitu ya, jadi tahu waktu udah bone dry dia udah nyusut berapa biji, berapa banyak persentasi. Terus setelah dibakar persentasinya nyusut lagi berapa banyak, bisa kamu hitung 2 kali. Jadi bikin dulu slabnya, pas lagi ada hard dibikin scratch 10 cm, waktu dia bone dry kamu measure dulu. Nah itu biasanya udah nyusut tuh berapa persen. Terus waktu dibakar biskuit, dia nyusut lagi. Jadi totalnya yang ini kayak clay citra ini 7% sampai jadi biskuit.
Dan kayak gitu sih, semua clay mesti dites. Nah glacier pun dia waktu lagi meleleh dan mendingin juga ada penyusutannya. Kalau dia penyusutannya sangat beda sama claynya, nggak compatible, bisa flake off. Jadi kaca-kacanya ini nanti kayak lepas-lepas gitu. Kalau dipegang tuh kayak, kalau ini kan dipegang nggak ada suara apa-apa. Kalau yang nggak fitnya nggak bagus gitu ya, kita panggilnya glaze fit. Itu kayak cek cek bunyinya gitu. Soalnya dia nggak benar-benar nempel sama permukaannya. Jadi kalau kamu udah lama dipakai atau agak dikelotok-kelotokin bisa lepas gitu, kaca-kaca tipis. Jadi itu bahaya, itu sangat nggak boleh dipakai untuk makanan ya guys. Ya, untuk logikanya ya kamu bisa kemakan beling tipis-tipis, jadi bahaya sekali. Jadi kadang-kadang remedinya ya itu mungkin di glasernya kurang aluminanya. Terus alumina bisa didapat dari mana? Bisa dapat dari clay. Jadi tambah presentasi bentonite atau apa gitu, clay macam bentonite yang sangat tipis. Ya, jadi secara gampangnya kayak gitu. Kalau mau explore glasir secara gampang dulu itu dulu. Nanti kalau udah susah baru kamu mulai yang setiap glasir itu kan bisa juga kamu bikin sendiri gitu ya. Jadi ada campuran alumina, silika sama fluxnya dan kombinasi barang lain gitu. Terus kamu teks gitu. Kayak setiap barang tuh kamu bakar dulu. Kayak begini nih ada lithium feldspar. Terus kamu bikin pile gitu, kamu coba bakar di temperatur yang kamu lihat. Kamu biasanya bakar, terus lihat hasilnya jadi kayak apa. Nah, kayak gini artinya dia masih kurang kuat sebagai flux. Ya. Harus ditambahkan something else lagi. Kalau dia dibakar terus sudah langsung meleleh begini, nah ini ada potensi untuk dibikin jadi flux, ya, untuk dicampurkan ke dalam. Nah itu lebih rumit sih, itu kayak level yang lebih mendalam kalau kamu. Tapi secara basic kayak gitu doang, cuman base glaze kamu bisa beli dicampur dengan pewarna, tapi dihitung presentasinya bisa dapatkan macam-macam warna-warna glasir, ya. Terus atau dicampurkan ke claynya bisa jadi warna-warna slip yang bisa dipakai buat dekorasi juga. Terus bisa nantinya di glasir transparan. Ya. Sesimpelnya sih begitu glasir. Ya. Semoga kamu belajar dan lebih banyak pengetahuan tentang keramik.